حبيب الله يا رسول الله يا حبيب Soto ini baru persiapan ini. Berapa porsi Pak? Siapkan? Berapa porsi? 400 porsi. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Yang terhormat Ustaz Mahfudz Yanto LC yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammad Provinsi beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kapanwangkuri beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh pejuang di amal usaha Muhammadiyah dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bersama-sama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Pada pagi hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ikrar syawalan, acara yang keempat pamitan malam jamaah haji 1446 Hijriah, acara yang sambutan PLT Panemuri, acara yang keenam inti pengajian, acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar. acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilangsungkan oleh Ustaz Zaul. Kepada Ustaz Zaul kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Sadaqallahul 'azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Zaul, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Baik, Saudara Ibu, sebelum saya lanjutkan acara kita, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak PLT Manaukuri, Bapak Agung Widarto SD. Selamat datang, Bapak. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dan prancawalan yang akan disampaikan oleh Ketua PCM Turi kepada Bapak Bambang Rahmanto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Alkis Nurdianto, SD, yang jauh-jauh dari jauh sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Paneu, Pak Ketua PHI, Bapak KUA, calon jamaah haji dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim wajah untuk wajah Dotin Artiwal sekaligus halal bihalal.
hari ini lebih istimewa dibanding hari biasanya. Nanti biasanya tidak ada doorpress, sekarang ada doorpress. Biasanya tidak ada soto, insya Allah nanti ada soto. Nopo setiap ahad kliwon nonton ini. Terima kasih juga dari keluarga SD Muhammadiyah Balirate yang tiket untuk hari ini. Selanjutnya kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah terima sekali untuk kebersamaan di acara hari ini, meskipun tentu saja nanti tempatnya tidak memungkinkan. Kami mohon maaf dalam memberikan pelayanan, memberikan tempat juga banyak hal-hal yang tidak sesuai. Hari ini ahad kliwon, kalau kita bersama-sama nanti akan mengikuti pengajian. Kemudian untuk berikutnya nanti hari Rabu juga ada sawalan di tempat ini juga, khusus guru dan karyawan AUM sejak dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA ada di tempat ini. Lalu sekarang Ustaz Tarkis, insyaallah besok Ustaz Muhammad Isnawan dari PWNDI. Selanjutnya marilah kita, karena masih suasana halal bihalal, masih suasana syawal, kita saling memaafkan, saling ikrar di hari yang berbahagia ini. Untuk itu mohon nanti kita bersama-sama, saya pimpin, nanti jamaah bisa menirukan dengan niat yang ikhlas untuk saling minta maaf dan saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada semua jamaah pengajian ahad kliwon keluarga besar Muhammadiyah Turi menghaturkan satu, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dua, mohon maaf lahir dan batin atas banyak salah dan khilaf saya kepada jamaah. Tiga, saya juga memberikan maaf barangkali ada kesalahan baik lahir maupun batin kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan diketemukan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, serta digolongkan kita jadi orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, maksud masih juga calon bapak itu calon sama haji Kapanewon Turi yang insyaallah akan berangkat tahun ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, kelancaran, kesehatan dan jadi haji yang mabrur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijriah kepada Bapak Ahmad Marak SPD MPD kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Talkis Nurdianto LCMA Haji, yang saya hormati PLT Panenuturi, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Turi, yang saya hormati Ketua PCA Turi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PCA Turi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua IDI Tapanuli Turi, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, keluarga besar, warga Muhammadiyah Tapanuli Turi, yang saya hormati Kepala Sekolah Aum Turi dari TK, SD, SMP, dan SMK. Saya hormati seluruh jamaah hadirin hadirat warga Muhammadiyah Tapanuli Turi yang berbahagia, dan semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bisa hadir di tempat ini, gedung dakwah Tapanuli Turi, dakwah Muhammadiyah Tapanuli Turi dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa dengan istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, perkenankan saya di sini, mohon maaf ya, berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk berbicara atas nama wakil dari calon jamaah haji 1446 Hijrah atau 2025 maksudnya ya. Bapak Ibu saya hormati, saya di sini mewakili para calon jamaah haji yang rata-rata ini sudah di atas 60. Yang di bawah 60 itu hanya saya beserta istri, kemudian Bu Afiati beserta suami, kemudian yang lain semuanya di atas 60 atau dimasukkan golongan lansia, bahkan ada yang 80, 70. Bapak Yusufnya berapa Pak? 85 ini Pak. Pak Sunarto dari Rabu Solo, karena beliau itu menyusul sehingga kami belum hafal. Kalau yang lama-lama itu kami sudah hafal beliau, karena lansia itu sudah prioritas 10% tahun ini ya. Kemudian didampingi oleh putranya. Oke. Saya hormati, kalau tidak salah kami dulu jumlahnya peserta jamaah haji tahun 2025 dari Turi itu sekitar 15, tapi ada tambahan betul Pak kali pagi. Jadi ketinggalan sekitar 15-16 gitu. Nah itu yang pertama, kami di sini mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian ya, agar kami yang pertama itu betul-betul kami bisa dituntut oleh Allah untuk diluruskan niatnya. Karena jamaah haji itu kalau tidak lurus niatnya, kadang-kadang banyak niat-niat yang lain yang justru merusak ibadah haji itu sendiri.
Maka mohon doanya Bapak Ibu agar kami betul-betul tidak terpengaruh oleh lain-lain kecuali semata-mata kami itu tunduk patuh pada perintah Allah. Karena banyak juga yang haji itu mungkin karena dia terkenal, dia dapat gelar, atau mungkin ingin sesuatu yang lain, yaitu mohon doanya kami diluruskan agar kami bisa beribadah dengan benar-benar tulus karena tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mohon doanya dari Bapak sekalian agar kami diberikan kekuatan selama melaksanakan ibadah haji, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, sehingga kami semuanya walaupun sudah rata-rata sepuh bisa melaksanakan semua rukun-rukun haji, bisa melaksanakan semua wajib haji, dan bisa meneruskan sunnah-sunnah yang menambah terutama ibadah kami. Selanjutnya kami juga mohon doanya yang nanti berangkat dalam keadaan sehat, bisa kembali dalam keadaan sehat semuanya. Dan mohon doanya yang terakhir kami diterima Allah menjadi haji yang mabrur. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kami mohon izin, mohon pamit. Semoga Allah memberkahi perjalanan kami semuanya dan juga memberkahi bapak semuanya yang kami tinggalkan. Semoga jamaah atau warga Muhammadiyah Turi senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, istiqomah dalam beriman, bertakwa, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan adalah karena ini masih di bulan Ramadan, maka saya maaf ya, ternyata walaupun masih paling muda tetapi ternyata banyak error di sini ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena ini masih di bulan Syawal, maka kami juga mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Kami semuanya mohon maaf hadir sehingga kami tidak ada legil di antaranya, tidak ada merasakan pasangan buruk yang semuanya, atau rasa-rasa tidak ikhlas itu mohon dihilangkan sehingga akan memudahkan dalam kami melaksanakan ibadah haji tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Mati. Dan apabila saya dalam menyampaikan sambutan dan setelahnya atau kata pamit ini ada salah dan hilafnya, saya secara pribadi dan seluruh jamaah Haji Turi 2025 mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Tafis Dr. SCMA PhD kami silakan. Bapak Ibu jemaah, sebelum pengajian dimulai kami sampaikan, mungkin kalau yang belakang tidak kelihatan biodata singkat beliau lahir di Kudus tahun 1982. Tidak disebutkan tanggalnya, meskipun kelihatan tidak. Ini Barni Bukating. Alamatnya sekarang di Ambar Ketawang, Gamin Sleman. Pendidikan beliau S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian S2 di UGM Yogyakarta. Kemudian S3-nya di USIM, Malaysia. Beliau sekarang menjadi dosen pendidikan bahasa Arab di UMY sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian di data singkat yang lain nanti disampaikan sendiri. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Saya 21 April, istri saya juga 21 April. Kami nikah 22 April.
Kenapa bukan 21 April nikahnya? Karena 22 April itu hari Jumat. Jadi setelah Jumatan kami akad. Gitu. Jadi kalau ulang tahun itu cuma bangun, Bun, selamat ulang tahun ya. Iya. Selamat ulang tahun ya. Oh, gini lagi. Gini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mati Pak Agus. Sampun Pak, ada sampun. Terkondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segenap jajaran PTM pimpinan cabang Muhammadiyah Turi dan juga pimpinan cabang Aisyah Turi dengan PRM dan juga PRA yang ada di bawahnya. Bapak Ibu, sesepuh-sesepuh alim ulama yang saya hormati, dan juga tidak ketinggalan Bapak Ibu baik yang sudah mendapatkan kupon maupun yang belum mendapatkan kupon, yang seperti saya hormati juga. Di antara beberapa Bapak Ibu ada yang dapat kupon, ada yang tidak dapat ya. Jadi besok datang lebih awal lagi. Tadi saya sudah dapat kupon, saya lihat hadiah yang warna biru yang betul-betul pahit. Bapak Ibu hormati, materi kita pada kesempatan kali ini karena waktunya terbatas, kita berbicara terkait dengan syawal kebersamaan dalam dakwah bersyariah. Maka kita awali dengan ini Bapak Ibu, dengan memperhatikan kebahagiaan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada yang sebenarnya hadir dalam keadaan cemburu? Ada? Tidak ada. Ada yang hadir di tempat ini dalam keadaan seakan mangkel? Ada? Tidak ada. Cuma makanya nanti kalau tidak dapat door prize, kita ketahuan. Wah, kurang siji, nomor kurang siji, kelebihan siji dan sebagainya. Maka kalau kita mengawali hari kita dengan kebahagiaan, dengan kesyukuran, berbalut dengan ketaatan, itulah sejatinya kita itu diciptakan, dilahirkan, diberi dalam kondisi yang bahagia. Tetapi kenapa kemudian setiap bayi yang lahir kemudian kondisinya nangis? Itu Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan bayi lahir dalam kondisi nangis, kalau kita lihat jadi hadis itu kan kemudian mereka tersentuh oleh setan, tersentuh oleh jin. Tapi ada dua bayi yang tidak menangis, tidak disentuh oleh setan ketika dia lahir. Yang pertama adalah yang kedua adalah terima kasih. Kan disolek jadi enak. Pertama adalah Maryam, kedua adalah Isa bin Maryam. Jadi mereka tidak nangis dan itu juga ada hadisnya. Nah, dalam ini kebersamaan dalam dakwah persyarikatan, maka kita akan lihat. Jadi dakwahnya sama-sama. Nggak mungkin kemudian Pak Bambang Rahmanto kemudian menyiapkan kursi, nanti kemudian bikin tehnya sendiri, nyiapin mikrofon, kemudian nyambut Bapak Ibu, nggak mungkin. Jadi perlu banyak pihak yang akan terlibat. Nah, mungkin kemudian sambutan dari baca Quran Pak Bara, kemudian isi juga Pak Bara. Nah, kebersamaan ini kemudian kalau kita tarik dalam keluarga Bapak Ibu, tentunya tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan oleh sang istri, sebagaimana tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan oleh sang suami. Jadi perlu kerjasama, termasuk melibatkan anak dalam membina rumah tangga. Kita libatkan, ada beberapa kegiatan bisa diberitakan atau disampaikan kepada anak untuk dikerjakan. Nah, kita masuk pada slide yang berikutnya Pak. Tadi sebelumnya tentang ta'awun. Slide yang kedua ini, ta'awun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebelumnya itu ada gambar ibu kalau nggak salah bagus. Nah, ini kan gambar ibu. Itu fotonya di sini ibu ya. Gitu. Mau buat ditinggali di pesani. Jangan nonton di kono mau buat. Oh, ciri, memang ciri gambar itu. Maka kalau kita ngomong terkait dengan ta'awun kebersamaan, itu kemudian satu kutip bahwa tindakan yang dilakukan bersama-sama melibatkan orang lain. Sama seperti kalau kita mau memaafkan itu sama-sama. Gak mungkin salah satu meminta maaf, satu lain dan melengos gitu. Kalau melengosnya kecil namanya apa?
melengis. Maka bersama-sama, maka dalam ikrar salah kita satu sisi kita meminta maaf, sisi yang lain juga kita memberi maaf dan memberikan maaf kepada orang lain yang salah terhadap kita. Nah ini dan menjadi penting, maka terjadi saling membantu Bapak Ibu. Sebagai kaum muslimin kita saling membantu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Slide berikutnya Pak Rusne. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah di sini kita tahu Bapak Ibu bahwa yang namanya kebahagiaan, Bapak Ibu pengen bahagia apa betul sih? Pengen. Dinten ini bahagia apa betul? Harus bahagia. Mungkin itu pada hari ini bahagia. Mungkin itu apa? Tersenyum, pun sarapan. Kayak di soto. Yang apa betul dinten ini? Soto. Tapi kan kita nggak tahu jumlah mangkoknya berapa. Jadi nanti ya sahabat cepat dia dapat. Insyaallah semua kebahagiaan, insyaallah. Yang dijumlah bagian mangkok. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsep kerjasama, bersama-sama, ta'awun, teamwork, amal jama'i itu sudah kita terapkan dalam diri dan juga keluarga kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Orang yang egois mementingkan diri sendiri. Yang penting saya dapat, yang penting saya selamat, yang penting saya baik. Tidak, harus melihat orang lain. Bagaimana orang lain? Dia dapat tidak. Kita mau berbagi dengan orang lain. Bukan yang penting saya selamat, bagaimana juga dengan orang lain. Dalam keluarga, bukan yang penting saya bisa makan. Bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan pasangan kita. Itu juga menjadi perhatian. Maka kalau dalam pengajian Kliwon dan Singkatan, kalau ada misalkan, kok ada yang tidak terlihat, yang biasa hari itu tidak terlihat, cumi dengan WhatsApp, Bu, Pak, kok betul terlihat, yang aula. Nabi gerak apa pripun? Oh enggak, lagi malas. Oh datangin aja, datangin. Bawa Al-Quran, bacakan surat Yasin. Ya. Jadi kalau di daerah Depok itu kemudian ada takmir itu datang ke rumah-rumah jamaahnya, masjid di situ datangi, mau kegiatan apa yang bisa kita lakukan, itu didatangi Bapak Ibu. Kalau tidak kelihatan, biasanya sholat subuh di masjid kalau nggak kelihatan didatangi, mungkin sakit tidak sempat memberi kabar, ya mungkin, maka dia didatangi, itu kepedulian, kebersamaan, dan kemudian memikirkan dirinya sendiri. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka tidak memberi celah, tidak memberi jalan kepada orang melakukan perbuatan dosa. Bahkan permusuhan, malah ngompor-ngomporin. Itu memang begini. Malah ngompor-ngomporin untuk melakukan provokasi, buat orang menjadi saling membenci satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada sesuatu yang bilang misalkan di masyarakat, gas melon bisa dirusak Allah, dia mungkin telah pengiriman kan gitu. Mungkin lagi dicetak, galonnya lagi dicetak, melonnya lagi dicetak. Berbaik sangka ketika kondisi tidak baik-baik. Selanjutnya, bagus pada next. Nah inilah Bapak Ibu. Saya fokus pada yang di tengah, keluarga. Maka dalam keluarga itu kemudian ada saling menguatkan, mendukung dan berbagi tanggung jawab. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Enggak Ramadan lagi. Di bulan Syawal, terlebih nanti mohon maaf ketika Bapak Ibu jamaah haji pun nanti saling menguatkan. Ada kemudian kakek nenek, kemudian subuh di masjid. Ya, pulang itu gandengan. Sesuai coba betul. Sesuai, padahal itu bukan sesuai Bapak Ibu. Mereka gandengan itu saling menjaga kaki. Jadi pada gandengan itu kok erat banget gitu. Padahal saling menguatkan biar jalannya itu tidak jatuh. Itu saling memakai satu dengan yang lainnya dan saling mendukung gitu. Maka nanti kemudian kalau Bapak Ibu jamaah haji sangat terasa kebersamaan itu harus dibangun. Atau misalkan pada waktu makan kemudian mengambil snack jatah makanan ini tak simpan untuk teman sekamar yang belum pulang dari haram. Dia masih berjalan dari haram. Nah, kan disimpan, disisihkan. Toh nanti kalau kita telat dari Masjidil Haram kembali ke hotel, kembali pada penginapan pun akan diambilkan oleh teman yang lainnya. Ada kebersamaan dan juga saling menguatkan. Bukan kemudian mengambil kesempatan.
Next Pak Agus, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, membangun kebersamaan, di mana kita mulai ini loh, niat dari niat komitmen, membangun niat sama seperti jamaah haji sebelum berangkat niatnya dibangun. Ya, kami ketika bertugas di Jeddah itu mengatur jamaah haji ketika kepulangan lebih mudah daripada kedatangan. Jadi kalau datang itu karena kita atur sase nanti dulu masuk ke bis nanti, malah ada yang kemudian ketinggalan di bis dan sebagainya. Ada kemudian di bawah itu sedikit pisah. 9 jam penerbangan di pesawat, jamaah kita itu ada yang kemudian menahan pipis. Jadi ketika sampai di Jeddah karena biasa di airport, kemudian langsung cari toilet, ada kamu udah menahan pipis 9 jam Pak Agus. Nah kenapa kan ada WC toilet? Bukan sambil kantin. Maka ada training bagaimana menggunakan toilet di dalam pesawat. Ditunggu, lepet, pintunya tutup aja, itu toilet saya tuh ditutup. Mau ada orang atau tidak itu tertutup. Oh, penting. Nyampe ke dalam dicari panggilannya mana, kayu isi urin ini, embelin ini. Kemudian masalah dari itu perlu training, mohon maaf Bapak Ibu. Tidak semuanya kemudian pernah naik pesawat, tapi perlu ada training. Gambarnya bagaimana push, menekan tombol, disedot sama angin dan sebagainya, itu baru satu hal. Dari 9 jam. Yang kedua, ditawari sama pramugari, Bu makan nggak mau. Waktunya makan kan makan, dibagikan semuanya. Dia tidak makan. Ketika ditanya kenapa ini tidak makan, kenapa? Saya takut kalau disuruh bayar. Ya memang itu wajar, muncul seperti wajar. Karena dia makanannya kan enak. Takut kalau disuruh bayar mahal. Nah ini perlu kita sampaikan, Bapak Ibu yang kemudian datang dari jauh, kemudian perlu kita sampaikan juga. Nah, di sini kemudian memperkuat fondasi, rencana, niat dengan niat dan juga komitmen. Dalam dan dakwah juga demikian Bapak Ibu. Dakwahnya juga harus kemudian kuat niatnya. Mas Mbak yang akan menikah niatnya harus dikencengin, niatnya dan tidak maju mundur tidak. Tapi kemudian di komitmennya juga diperkuat. Kalau haji adalah panggilan, kalau nikah itu adalah kemudian dorongannya. Jadikan itu sebagai bukan keinginan tapi menjadi satu kebutuhan. Ya. Yang kedua adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku ikon. Pasti Bapak Ibu pada lihat ke mas-mas yang ada di John Preston, sambil lihat nomornya. Ini nomor itu ya. Jadi ikon itu kalau dalam hadis Rasul SAW menyebutkan innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Allah itu suka terhadap kita ketika dikasih kerjaan itu diselesaikan dengan tuntas, dengan profesional, dengan all out maksimal. Dengan maksimal. Di dalam jemaah haji nanti ada karu, ada karong, ada takloter, lain sebagainya itu banyak nanti. Tetapi saat dengan sekarang agak dikurangi petugasnya, agak dikurangi sehingga nanti harus saling membantu dan saling mengontrol. Yang penting gelangnya Bapak Ibu jangan sampai hilang. Itu gelang jimat, barang siji sing di rumah. Jadi kami kemudian ketika tugas kedua di Madinah ketemu orang jamaah yang bukan tersesat sama salah jalan, kita lihat aja gelangnya. Kemudian kita lihat daftar manifestnya, ketahuan di mana dakernya, sektornya ketahuan, baru kemudian ke hotelnya. Biasanya kemudian kita taruh di sektor. Saya pernah dimarahin satu jamaah, mau ditendang, tendangnya mau ditendang sama nenek-nenek. Tentu saya nggak paham bahasanya, karena salah satu petugas syaratnya adalah harus paham bahasa daerah. Karena saat tugasnya di bandara ada tas jinjing yang kemudian ketinggalan. Kan saya tahu ini ada gambar merah putih, itu kan ketahuan. Ada logo Garuda, itu ketahuan dari mana jamaahnya. Maksudnya jamaah Indonesia. Jadi saya bawa. Ketika sudah pada berbaris mau masuk ke bis, tas siapa ini Bapak Ibu? Nggak ada yang ngaku, kemudian ke baris sebelahnya. Oh itu tas saya. Oh saya mau ditendang. Kamu ambil ya? Jadi karena sudah sepuh dan sudah mengaku, saya dulu pernah jadi TKW di sini 4 tahun. Oh iya, kan udah sepuh. Sama aku udah jawab, Bu, jadi kan dari Indonesia, udah kita siapkan tempat istirahatnya. Bukan, saya bukan Indonesia. Tapi bukan pakai seragam yang kemudian ada bendera merah putih. Bu, iya ini memang Indonesia, tapi saya bukan orang Indonesia. Pusing juga. Ibu orang mana? Ibu orang mana? Madura. Itu betul Bapak
Oh iya itu. Nah, itkon jadi harus kerja secara tuntas, ya harus tuntas. Maka jamaah rahimakumullah, dimanapun posisi kita dalam dakwah juga harus tuntas. Seorang suami juga kerja tuntas dalam membina rumah tangga, ibu juga demikian. Ibu sebelum berangkat ke sini sudah masak kaki sarapan atau putih apa tidak? Oh, luar biasa. Aneh. Gak apa-apa nanti pulangnya baru presto. Yang ketiga adalah sabar dengan cobaan sebagai proses keberhasilan. Al-Baqarah 155. Ya memang dari kita tidak ada yang tidak dicoba oleh Allah. Semuanya dapat ujian. Siapapun kita yang dapat lulus ataupun tidak, semua diuji dan dicoba oleh Allah SWT. Maka dilihat bahwa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sabar, ada tekan kiri ujiannya. Saya sama Google Map Pak Agus dimasukkan jalan-jalan dalam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini disampaikan kepada kita berkali-kali. Tetapi kemudian yang namanya sabar kan tidak cukup sekali Bapak Ibu. Jadi kan kalau mengartikan sabar itu apa tahu? Sabar itu apa? Sabar. Keras. Apa? Menahan diri. Apa malah Bu sabar? Sabar, syukur, mujur, gugur. Apa malah? Jadi sabar al-imsak, menahan diri. Tidak hanya diri saja, tidak hanya diri saja. Menahan hati, menahan lisan dan anggota badan. Ya. Menahan hati adalah ketika kita dalam sesuatu yang tidak disukai, ingat hatinya, jangan sampai berprasangka buruk. Siapa kita, ya kan? Oh, terus door press ternyata nggak diundang, pasti kemudian kesalahan panitia. Nah, kupon door press itu gimana? Orang kupon door press ya. Dapat sabar, nomor 40 payung ini. Dikasih nomor 40 payung. Dari sabar kemudian dengan lisan. Jadi di saat kemudian seseorang mohon maaf kesandung misalkan, kemudian jatuh misalkan, nah ketahuan bagaimana akhlaknya. Kalau dia kemudian biasa berkata baik, maka kan keluar kata-kata yang baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kemudian kalau tidak suka berkata baik, keluar kata-kata yang jorok. Contohnya jorok. Jadi dia jatuh kemudian jorok gitu. Itu berkata jorok. Maka kemudian yang ketiga adalah sabar itu meliputi anggota badan Bapak Ibu. Maka sabar itu atas ujian, kan atas ujiannya ada. Sabar dalam pelaksanaan ketaatan juga ada. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan juga ada. Jadi ada 3 ini. Nah kita kalau kita lihat Bapak Ibu, sholatnya orang yang sakit dengan sholatnya orang yang sehat, siapa yang lebih khusyuk? Yang sakit atau yang sehat? Yang sakit. Semangat ibadahnya orang yang sehat dengan orang yang sakit, siapa yang lebih semangat? Orang yang sakit, karena merasa sakit kemudian perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu. Maka orang kalau diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia sukai seperti sakit, kadang lebih bersabar daripada orang yang sehat. Orang yang sakit, mohon maaf, ketika mau makan itu pelan-pelan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah orang sehat baru antri kemudian dapat soto, langsung gak dimakan. Di kecapan di, gorengan di. Jadi lupa baca Bismillah. Nah kita dikatakan ulama, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kami diuji. Ulama dahulu mengatakan, ketika kami diuji dengan kesulitan, himpitan, rasa sakit, fasabarna, kami sabar. Fabtulina bisarrai falam nasbir. Tapi di saat kami diuji dengan kemudahan, kelapangan, keberhasilan, kami kadang tidak bersabar. Maka ujian itu tidak selalu kemudian yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Sakit ujian apa buatan sakit? Ujian. Sehat ujian apa buatan? Ujian. Pilih sehat apa sakit?
Sehat tak? Padahal berarti dengan bisa diuji. Miskin ujian apa boten? Kaya ujian? Pilih miskin apa kaya? Ujian. Punya pasangan yang bagus ujian apa boten? Punya pasangan yang pas-pasan ujian apa boten? Pilih yang mana? Yang mana? Jadi sudah ada ujian. Jadi hidup kita adalah ujian. Tapi kemudian jangan gini Bapak Ibu. Jangan dipahami bahwa kalau orang diuji berarti dia tidak baik. Bukan. Justru orang ketika diuji oleh Allah itu adalah Allah mau mengetahui orang ini akan bisa melewati ujian. Jadi kita buktikan. Hambaku ini saya uji karena ingin saya naikkan derajat keimanannya. Jadi kita buktikan bisa melewati ujiannya itu. Nah, ini kemudian adalah kesabaran tadi. Proses keberhasilan itu dengan sabar. Sabar adalah menjaga ketaatan dalam kondisi yang tidak enak sekalipun. Dalam kondisi yang tidak enak tetap dijaga ketaatannya. Jamaah haji sudah pulang dari haram ke penginapan dengan harapan bisa makan di sana, ternyata sudah nggak kebagian. Sabar. Berarti Allah kemudian ada rencana lain. Berarti Allah kemudian mengetahui kalau dengan makan makanan itu mungkin tidak baik untuk kondisi perut. Kami kemarin sawal kedua ada tamu sudah datang, sedikit open house, kemudian sudah bikin sambal semua cabai yang dimasukkan, digoreng, diulek, sudah di mangkok mau disajikan, nyenggol nih loh, sendinan kursi. Jadi sak mangkok pecah jatuh. Jadi yang itu yang menyajikan kan tamu. Aduh, maaf Ustaz, mohon maaf. Ya apa-apa. Allah tahu kita tidak baik makan sambal sekarang. Selesai. Jadi selesai. Jadi kemudian ketika tumpah di lantai, ini Ustaz, ini kita ambil atau gimana? Sudah tercecer di lantai. Padahal dalam pikir kita, ya Allah, ya beriman, ya Allah, eman banget ini sambal sudah sama kok jatuh gak bisa dimakan. Padahal kalau ada sambalnya enak, nah itu. Maka bagaimana kemudian kita tetap dalam kondisi ketaatan, tidak marah, kemudian tidak menyalahkan, menikmati masih ada yang lain. Nah itu menjadi keberhasilan. Maka ibu-ibu kalau ketemu bapaknya syukur nopo sabar. Sabar. Bapak-bapak ketemu ibu sabar nopo syukur? Syukur. Jadi itulah sabar dan syukur. Yang keempat adalah mengevaluasi. Mengevaluasi hasil dari proses yang dilalui atau muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ramadan kemarin sudah lewat. Ramadan sudah lewat. Bapak Ibu, kita ini jadi alumni Ramadan atau jadi alumni Ramadan? Alumni apa? Ramadan atau Ramadan? Nah, kalau misalkan dari alumni Ramadan, dari kemarin gak Madan, Ramadan 1 bulan, ya sekarang perilakunya balik lagi seperti yang dulu. Iya. Yang suka gedabrus apa malah? Gedabrus itu apa? Iya, gedabrus itu suka bohong. Itu maka akan kembali lagi. Tetapi kalau kita menjadi alumni Ramadan, di bulan Ramadan kita berpuasa, alhamdulillah, kita melaksanakan siam, alhamdulillah, dan kita meninggalkan perkataan dusta. Jadi kemudian kita ketika mampu meninggalkan kedustaan, kebohongan di bulan Ramadan, maka insya Allah mampu melaksanakan dan melanjutkan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Karena kita alumni Ramadan, bukan alumni Ramadan. Kalau alumni Ramadan cari takjil, kemudian yang salat tarawih, kul huwa ilek kesuwen. Sini kemudian brosot dan sebagainya. Jadi kita alumni Ramadan, tidak berbohong, ya. Kita tidak mau berbohong. Kalau salah nggak salah, kalau dengan benar katakan benar, kalau tidak benar katakan tidak benar. Itu. Bapak Ibu, kalau kita dibohongi sama orang, rasanya berapa? Sakit, nomor ketagihan nih. Apa kalimatnya kemudian? Jadi rasa sakit. Oleh karena itulah orang yang di saat dia berpuasa, kemudian dia berbohong, berkata dusta, Allah tidak menganggap puasanya. Sekalipun dia tidak perlu mengkodok puasanya. Malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang kemudian dia berpuasa kok berdusta, tidak meninggalkan kedustaan dan melakukannya, Allah tidak butuh puasanya. Begitu kan? Gitu. Bapak Ibu yang ngantuk boleh pegang HP, dibuka HP kemudian dilihat kuponnya. Jangan-jangan kuponnya nggak ada nomornya aja dengan itu. Dilihat kuponnya. Nah itu adalah kemudian di sini agar muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Next, Pak Agus, waktunya sudah berjalan. Ini, kita ambilkan gambar-gambar. Bagaimana merawat kebersamaan Bapak Ibu? Kita rawat. Satu adalah dengan perilaku yang sehat psikis.
secara psikologi itu sehat Bapak Ibu. Kita tidak ingin menjadi orang yang mengancam orang lain dan tidak ingin menjadi orang yang diancam oleh orang lain. Jadi secara psikologi itu sehat. Hidup tidak berada di bawah tekanan. Biasanya mohon maaf, kalau di rumah yang biasa mengancam atau melakukan kekerasan psikis adalah orang tua terhadap anaknya. Ayo jangan dus, orang harus tak tinggal gitu dengan madegan. Itu ancaman juga bagus Bapak Ibu. Ayo, dan ayo kalau nggak melakukan seperti ini nanti tak ginikan. Itu ancaman psikologi dari orang tua terhadap anaknya. Maka orang tua harus menghindari perkataan demikian. Biasa Pak Ustadz yang mau maku nungguin, dekat tinggal oke gak nganu gak nama Bu. Gak mandi. Bukan, itu kekerasan psikis. Maka harus kita hindari. Maka untuk merawat ini, mari ciptakan kalimat yang baik, kalimat yang kemudian saling menguatkan, saling yang kemudian mendukung. Secara sosial juga sehat. Jadi secara perilaku, secara sosial sehat itu, kalau ada kerja bakti ya kerja bakti. Kalau misalkan terpaksa nggak bisa ikut, mohon izin ya, saya ada bersamaan kegiatan di luar, mohon maaf. Orangnya nggak hadir tapi jajanannya datang, kan gitu. Itu saya secara sosial. Ini orangnya sudah nggak hadir, nggak izin, jajanannya nggak tekon di sana. Maka kalau sosialnya nggak sehat, pernah kemudian kami mendapatkan, ngapunten, sedang berkunjung ke rumah bule, ternyata bule itu ada tetangga meninggal ya, kerandanya kelihatan, meninggal om. Lah kenapa kok sepi bule? Lah gimana mau rame? Ketika ada tetangga yang meninggal, dia saja nggak datang, nggak layak, nggak takziah. Jadi itu udah diketahui sama masyarakat sekitar. Jadi di saat keluarganya ada yang meninggal, pun nggak ada takziah. Nah, kasihan bule. Ya nanti bule ke sana. Kan dekat rumah seberang. Jadi itu ternyata ada hukum sosial seperti itu Bapak Ibu. Maka kita yang berada di Turi, daerah Tucangkep Duplak, Tucangkem Duplak, Turi, Cangkringan, Pakem, Duplak. Masa ketinggalan? Nah, kemudian saling menjaga kesehatan sosialnya. Yang itu adalah integritas jujur Bapak Ibu. Jujur. Jadi jujur menyampaikan informasi, jujur memberikan pemberitahuan dan juga maklumat itu menjadi penting untuk merawat. Trust kalau dalam keluarga adalah ada trust, kepercayaan untuk membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Sekali suami bohong sama istrinya, kita nanti istri ngandel kalian jawabannya apa betul? Boten, aja temen Pak pengajian. Lah kok tumben ngangge sarung, biasanya celononan. Sekali-kali pakai sarung. Lah kok tumben pakai jaket mau lagi panas-panas. Sekali-kali pakai jaket. Dibuka jaketnya, anane joran. Lah kok joran? Tempat kanggo mancing itu loh. Oh, kemudian kabel umpahnya juga di jaket. Ya Allah Pak, ya kok ngada. Oh balik mana? Harus jujur. Sama kemudian ketika anak mendapatkan perilaku tidak jujur dari orang tuanya, maka akan tersinggol dalam memori sang anak untuk tidak jujur sebagaimana orang tuanya. Nah, oleh karena itulah yang punya amanah harus dilaksanakan. Inisiatif berbagi. Nah ini tuh merawat, nanti kita akan berbagi. Yang punya soto bagi pada yang lainnya, yang punya harta berbagi sama yang lainnya. Itu menjadi inisiatif ya. Manajemen waktu, tasbih Bapak Ibu. Tasbih itu artinya adalah menunda-nunda. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau sudah mulai jam 6, mulai jam 6, selesai jam 7. Saya tuh kemarin baca flyernya, setelah pengajian ini selesai jam 7. Sampai tadi kok jam 7.30 ya. Itu mundur. Maka kemudian kita tasbih dalam masakan ibadah juga demikian. Kita Bapak Ibu punya banyak keinginan yang kita haturkan kepada Allah. Sama nanti kemudian Bapak Ibu yang tidak haji, tidak umroh kan kemudian meminta kepada Allah banyak permintaan. Coba dilihat perilaku kita itu sesuai nggak dengan permintaan. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan permintaan. Ya Allah berikanlah hamba kecukupan rizki. Ya harus kerja. Kau bertanya betul Pak. Ampun dongan yang bikin aneh nih mau tajan Pak. Ya harus disesuaikan dengan kemudian usahanya. Ya itulah kemudian tasbih ya. Dan juga kerja tim amal jamaah. Next selanjutnya. Nah ini yang merusak kebersamaan dalam diri kita. Nah Bapak Ibu kenal yang bapak-bapak yang jenggot putih? Nggih, monggo lain jenengan kepagiting margi. Woi jenengan winginane di pamerke nggih. Ya pertama adalah pelit bin bakhil. Kalau ada kata pelit bin bakhil, kita sing pelit niku jalan apa setri? Dia pakai bin. Laki-laki tak? Berarti karena pakai bin. Kalau pelit binti bakhil, berarti sing pelit laki-laki perempuan?
Perempuan, tapi di sini kan pelit bin bahir. Berarti laki-laki itu lebih pelit. Nah, maka kemudian Hindun, garwane sinten Hindun? Hindun garwane sinten? Abu Sufyan ketika sudah masuk Islam itu mengadu kepada Rasul SAW. Rasul, suami saya Abu Sufyan orangnya pelit, orangnya bakhil Rasul. Boleh nggak saya ambil uangnya? Boleh apa buatan Bu? Oh, lalu kangge perawatan skincare niku kangge salah mboten. Iya, memang baiknya adalah minta izin atau memberitahu ya kalau memungkinkan. Ini kalau kasusnya kan memang pelit bakhil, sehingga Rasul kemudian memberi gambaran jika untuk kebutuhan pokok untuk makan, minum, untuk dengan keluarga dan bersama boleh secukupnya. Tapi untuk perawatan kayak skincare, kemudian apa meleh, beli HP, itu bukan kebutuhan pokok. Sebaiknya harus menyampaikan kepada suaminya. Maka tidak salah, Pak Agus sama Bu Agus, kalau sebelum tidur, istri itu kadang meminta ridho kepada suaminya. Pak, minta ridho, ya mohon maaf kalau ibu ada salah. Bapaknya juga akan menyampaikan, sama-sama Bu, Bapak juga minta maaf kalau ada salah. Itu sebelum tidur. Saya minta maaf Pak ya, iya Bu gak apa-apa. Betul Pak, betul Bu, Bapak memaafkan saya, betul, Alhamdulillah. Tadi pagi Ibu ngambil duit Bapak 1 juta. Lagi, sedikit saya ngomong lagi, ini saya. Ini dipending nih, ditunda ini maafnya. Yang kedua adalah temperamen, orangnya itu suka marah-marah. Nah, karena kita sampaikan juga di beberapa tempat Bapak Ibu. Anak kecil saja itu kalau dimarahin, orang tuanya marah terhadap anaknya, dimarahin, hari-hari dimarahin, itu kemudian bisa memperlambat tingkat kecerdasan otaknya. Dia tidak terlambat Bapak Ibu, karena dapat amarah daripada orang tuanya. Di daerah Bontang, PDM Bontang itu ada cerita. Kami suka antar jemput anak sekolah, sampai anak itu curhat. Saya tuh kalau di rumah suka dimarahin sama mama saya. Itu sampai curhat. Anak SD itu bilang kepada Pak D yang nyetir itu, saya di rumah tuh sering dimarahin sama mama. Oh gitu. Saya sampaikan kepada orang tuanya untuk tidak melanjutkan perbuatan gitu. Jangankan anak dia Bapak Ibu dimarahin. Orang tua yang di saat dia marah itu 500 sel otaknya itu mati. Di otak kita banyak sel, jutaan, ratusan juta sel ya. Tapi kalau tiap hari marah, sekali marah, sekali gitu, bukan sehari, sekali malah itu 500 sel otaknya mati, sel otaknya mati. Rata-rata sehari berapa kali Bu marah? Boten nate prai. Nah, boten nate prai sama seperti bapak-bapak ketika di jalan, godaan bapak-bapak di jalan kan emosi cukup terpancing ya, sensitif. Baru disalib kemudian marah, agak kesenggol marah, kemudian ngejar, jadinya bakuan tapi itu kemudian tidak bagus. Ya, misalkan kalau saya naik mobil disalib sama Fortuner biasa saja, dikejar juga gak terkejar gitu. Mobilnya Agi yang ngejar Fortuner kan susah ya. Wes kadang-kadang dang gitu. Ya seperti itu. Sama seperti kalau kita naik sepeda motor habis hujan yang kemarin sudah di jalur lambat, jalur cepat ada bis, kemudian nyiprat Bapak Ibu. Masa kita mau marah-marah? Dan bis juga tidak bisa kemudian menghindari genangan, ya nggak bisa, malah berbahaya. Saya pun kemudian kena juga, ya santai saja. Wipernya kemudian dimainkan saja biar mengurangi kecepatan juga menjadi itu. Nah itulah tidak temperamen. Pendendam Bapak Ibu, jangan jadi pendendam. Tadi kemudian ikhlas awal yang kita sampaikan, ya sudah, itu kemudian masuk ke dalam hati, jangan di lisan saja. Kalau cuma di lisan saja, ya masih jadi pendendam. Ketemu orangnya dendam, ingat masa-masa lalu, sudah selesai. Nah yang terakhir adalah egois dan suka keburukan. Nah, waktunya Pak Agus sebelum kita akhir ini menyubur kebersamaan. Menyubur kebersamaan. Ini dari Sleman toh? Sleman. Kita kan Slemania. Dengan tulis saya gampang. Nah ini surah Ali Imran 134 yang sering disampaikan oleh guru-guru kita di beberapa tempat. Kemudian saya mau melihat bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Slide berikutnya ada di penjelasannya Pak Agus. Maka saling percaya. Oh, balik lagi Pak Agus. Nah, di sini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berbagi Bapak Ibu. Itu menjadi sumber kebahagiaan. Kita mau berbagi dengan tetangga, kita mau berbagi. Tradisi kita orang Indonesia itu kan kemudian kalau punya sesuatu yang dikit kemudian bagi-bagi.
punya kemudian baru ambil pisang, kemudian dibagi-bagi dikit-dikit, dua-dua, kemudian dibagi pada tetangga separuh. Kemudian ngapunten nih, Bapak Ibu masih ingat ya? Dulu ketika lebaran, kita kan sering meweh, jadi ater-ateran, rumah sini ngater depannya ngater sampingnya, nanti ater-ateran. Apa yang diater? Nasi sama kemudian opor ayam, sana sini, gitu kan? Saat ini kita siapkan nomor boten, alhamdulillah, ngirit nomor norot. Dulu memang saling berbagi, itu berbagi. Orang tua kita mengajarkan pada kita untuk berbagi ya Le. Kenikmatan harus dibagi dengan orang lain. Biar apa? Tidak ada iri pada orang lain. Pada orang tidak ada iri. Dulu kita makan ayam ketika hari lebaran saja. Sekarang ini wal kadhiminal ghaidha. Nah, inilah jangan menjadi orang yang suka marah. Tadi kalau pemarah temperamen itu menjadi perusak kebersamaan, maka kita rawat dengan janganlah menjadi pemarah ya. Yang menjadi pemarah dan juga wal afina 'anil nas. Ini Bapak Ibu, kelebihan orang memaafkan. Hadis dari Rasulullah SAW menunjukkan nada munadin, akan ada satu panggilan di hari akhir nanti. Ainal mu'afuna 'anil nas, di mana orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Halumu ila rabbikum, mendekatlah kepada Tuhan kalian. Wa khuzu ujurakum, dan ampunilah, maafkanlah. Wa khuzu ujurakum, dan ambillah pahala kalian. Wa haqqul muslim idza afa ayyadkhulal jannah. Hak seorang muslim ketika dia memaafkan saudaranya, maka akan dimasukkan dalam surga. Nanti sangat teruji, jamaah haji akan sangat teruji keikhlasan memaafkan orang lain. Termasuk tadi tidak berbohong. Saya pernah menjadi pedagang buffet di Arafah, datang ngambil apel gitu. Untuk siapa Pak? Untuk Siti Rahmah. Waktu itu 2009-2010 ngapunten Bapak Ibu. Istilah Siti Rahmah itu masih dipakai untuk mohon maaf, untuk PSK. Ya Allah, kok ngomong Siti Rahmah ya? Kemudian ada kasus Luna Maya. Kalau ketemu orang Luna Maya dipanggil Luna Maya. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang Prabowo boleh, Jokowi boleh, Anies boleh, Pak Bambang Rahmanto nggak kenal. Sekarang sudah untuk menggait pembeli dari Indonesia itu mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak harus pakai bahasa Arab. Itu mereka pakai bahasa Indonesia. Lanjut Pak Agus. Oke. Nah ini kemudian kita harus jaga saling percaya, kemudian saling bantu, saling melengkapi dan saling menguatkan, dan juga untuk membina keluarga. Next berikutnya adalah, nah jangan lihat fotonya Bapak Ibu. Keluarga adalah indeks kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu yang masih ada lengkap pasangannya itu dirawat kebahagiaan. Dan terakhir Pak Agus, taqabbalallahu minkum, karena saingan saya sudah keluar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan intinya adalah kita menjadi orang sosial yang kadang salah, kadang juga harus minta maaf dan juga memberi maaf. Kita akan berdoa, nanti untuk sotonya bisa berhenti sebentar ya. Sampai ini selesai. Kita nunggu setelah diletakkan semua mangkoknya dan kita uji. Oh, panas, kemudian panas. Oke, mari Bapak Ibu kita posisikan, kita akan berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga bimbingan untuk kita, keluarga dan juga kaum muslimin dan umat manusia. Jadi, mari kita angkat kedua tangan kita, diletakkan fotonya dan juga HP-nya. Kita beristighfar dan bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina hamdan kama rabbana saghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan orang-orang sebelum kami dari kaum muslimin dan muslimat, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perbuatan dosa dan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, dekatkanlah kami terhadap kebaikan dan hal-hal yang mendekatkan kepada kebaikan, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, berilah kami keturunan zuriyah yang saleh-salehah. Berikanlah hamba kekuatan untuk mendidik dan membimbing mereka. Jadikanlah kami orang tua yang sebagai panutan dan juga menjadi qudwah bagi mereka, baik di dalam maupun di luar rumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presnya 41 itu kulkas tanpa pintu. Nyuwun sewu dumateng Bapak Ibu calon jamaah haji mangke sasampunipun adicara bareng tindak wonten ngajeng kersanipun badhe dipun foto sareng nggih Kak. Pisan malih dumateng Bapak Ibu calon jamaah haji kapanewon Turi lan Sleman awit wonten ingkang Sleman ingkang nyelenggaran wonten ing wekdal menika monggo samangke sasampunipun adicara aturan tindak wonten ngajeng saperlu dipun pendhet 038 254 028 035 202 002 260 221 258 210 225 37 098 151 050 dipun tambah terakhir 076 monggo jangan dikatakan saged majeng ing sabar mangertos lho Pak nek nyambut mampir siap. Wah, gerakan. Ada berita gembira teman-teman dari Mas Ayis. Ternyata tadi bisa ceritakan yang daftar UKAM tadi Mas? Di 1 bulan. Oke, langsung aja. Oke. Oke. Ya pagi ini bersamaan dengan kita melaksanakan kegiatan rutin Kliwon pas momen pengamanan di jalan, salah satu jemaah yang mendaftarkan putranya sebagai anggota UKAM. Alhamdulillah ada tambahan 1 lagi pasukan, dan mohon bisa disebarluaskan untuk tahun ini kita bisa menerima anggota baru. Nanti akan segera kita laksanakan ya, sehabis Syawal ini insya Allah kita akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan diklat di Sleman Utara, Tempel, Sleman, Turi, dan Pakem. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan untuk jamaah Muhammadiyah di Turi, silahkan monggo putranya yang bisa dimasukkan ke dalam daftar UKAM untuk bisa menghubungi kami. Terima kasih. Mas Taufik. Cengkol ini